Halo Sobat Bocor, Timnas Indonesia kembali menelan kekalahan atas Libya di partai uji coba keduanya melawan Libya, di mana di pertandingan pertama Timnas Libya juga menang dengan skor 4-0. Di pertandingan kedua Timnas Libya lagi-lagi menang dengan skor 2-1. Meskipun Timnas Indonesia sempat unggul lebih dulu melalui gol dari Yaakob Sayuri pada menit ke-6, tapi pemain dari Timnas Libya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-9 melalui gol dari Mukhtar El Sremi, teman-teman. Dan pada menit ke-20 Timnas Libya mampu memanfaatkan kesalahan passing yang dilakukan oleh Rizky Ridho ke Hernando Aris sehingga mampu dicuri dan membuat Timnas Libya mampu memimpin dengan skor 2-1 melalui Ekrawa pada menit ke-20. Lagi-lagi ada kesalahan, tapi inilah tempatnya uji coba, tempatnya kesalahan, tempatnya belajar. Jadi nanti di pertandingan sesungguhnya di Piala Asia Qatar tentunya jangan lagi mengulangi, jangan lagi ada kesalahan-kesalahan elementer seperti ini. Dan tentunya passing juga masih menjadi perhatian, masih ada beberapa passing yang tidak tepat, yang tidak ini berjalan dengan baik, sehingga membuat Timnas Indonesia masih kesulitan di sektor penyerangan. Karena kalau kita melihat pertandingan Timnas Libya melawan Timnas Indonesia, apalagi kalau dibandingkan di pertandingan perdana melawan Libya, Timnas Indonesia lumayan berkembang di pertandingan kedua ini. Begitupun dengan penguasaan bolanya, Timnas Indonesia juga banyak menguasai jalannya pertandingan, tapi lagi-lagi Timnas Libya lebih efektif dalam hal menciptakan peluang atau memanfaatkan peluang yang ia miliki. Sementara Timnas Indonesia yang banyak menguasai jalannya pertandingan tidak terlalu efektif di sektor penyerangan. Jadi masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk Sintayong memperbaiki kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Meskipun Sintayong juga menegaskan bahwa dia belum memulai latihan taktik. Di Turki ini, Timnas Indonesia banyak melakukan genjotan fisik. Memang benar-benar fokus untuk meningkatkan fisik para pemain Timnas Indonesia. Nanti di Qatar, Sintayong mengatakan bahwa baru akan melakukan latihan taktik secara instan, teman-teman. Jadi kita juga akan melihat pertandingan Timnas Indonesia nanti ketika melawan tim terkuat Asia lainnya, yaitu Timnas Iran, teman-teman. Karena tentunya kita tahu semua, Iran bukan tim yang biasa-biasa aja. Secara peringkat aja, Iran merupakan tim terkuat kedua setelah Jepang, teman-teman. Jadi tentunya Timnas Indonesia kembali akan belajar di sini melawan permainan atau serangan-serangan yang akan ditampilkan oleh Timnas Iran ke pertahanan Timnas Indonesia. Ya, anggaplah Iran sebagai lawan nanti seperti Jepang, teman-teman, dan Libya seperti Timnas Irak. Karena andaikan Libya berada di zona Asia, ya mungkin Libya bisa lebih baik secara peringkat. Karena kita tahu sendiri Libya berada di peringkat 120 menempati zona Afrika. Bahkan di dua pertandingannya dia mampu menahan imbang Kamerun kalau tidak salah, teman-teman, dan pernah juga menahan imbang Maroko. Jadi tim ini bukan tim yang biasa-biasa aja. Secara permainan aja dia sangat cepat, sangat bagus dalam bermain, penyerangannya sangat efektif. Itu yang membuat juga Timnas Indonesia kemarin di laga uji coba ya sedikit kewalahan juga melawan Timnas Libya ini. Meskipun secara peringkat ya 120 tidak terlalu jauh, 146, tapi ya peringkat emang tidak bohong sih, teman-teman. Dan kita akan melihat juga nih seperti apa formasi yang akan diterapkan oleh Sintayong ketika menghadapi laga uji coba melawan salah satu tim terkuat di Asia saat ini, yaitu Iran, teman-teman. Karena kita akan melawan tim yang sama dengan Iran nantinya, yaitu Jepang. Ya, kita nggak usah banyak cincong lah kalau Jepang. Ya, sangat beruntung kalau kita mampu menahan imbang Jepang. Dan mudah-mudahan meskipun kita kalah, jangan terlalu banyak gol yang bersarang ke gawang kita, teman-teman, ketika melawan Jepang. Karena itu akan mempersulit juga ketika tim-tim lain juga mampu mendapatkan poin-poin yang sama seperti Timnas Indonesia. Ya, contohnya kalau Timnas Indonesia nanti mau lolos dengan bagus di Piala Asia ini, tentunya langkah pertama yang harus diambil oleh Timnas Indonesia pasukan Sintayong yaitu mampu
mampu setidaknya menahan imbang Irak di laga perdana, teman-teman. Setelah itu kita tahu sendiri lawan kita, bebuyutan kita, yaitu Vietnam yang akan menjadi laga kedua, teman-teman. Dan ya, Vietnam juga tentunya berhitung di sini. Dia ingin memaksimalkan permainan ketika melawan timnas Indonesia. Begitupun kita, timnas Indonesia juga pasti berhitung juga bahwa kita mampu mengalahkan Vietnam di pertandingan kedua. Jadi langkah awalnya timnas Indonesia harus bisa mengambil 1 poin dari Irak. Kalau tidak bisa 3 poin, harus bisa menahan imbang Irak, teman-teman. Karena Vietnam akan melawan timnas Jepang di pertandingan pertamanya. Ya, sangat-sangat tidak mungkin. Sangat-sangat tidak mungkin menurut saya Vietnam bisa mengalahkan timnas Jepang, teman-teman. Meskipun di dalam sepak bola tidak ada yang mustahil, tapi ya kalau kita melihat Jepang mampu menggasak Thailand, ya itulah kekuatan sepak bola dari Asia Tenggara. Thailand aja digasak dengan skor yang banyak, ya Vietnam juga harus berhitung di sini. Jika dikalahkan Jepang, tentunya Vietnam mengincar hasil maksimal ketika melawan timnas Indonesia. Nanti juga hitung-hitungannya begitu, dia mengincar hasil seri atau mampu mengalahkan Irak di pertandingan keduanya. Karena Vietnam juga udah punya gambaran nih melawan timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia kemarin, teman-teman. Mampu menahan timnas Irak sampai 90 menit dan di pertambahan waktu Irak mampu mencuri gol di penghujung akhir pertandingan ketika melawan timnas Vietnam di kandang Vietnam. Jadi itu hitung-hitungannya. Kalau timnas Indonesia, pasukan Sinteyong mau lolos ke babak ke-16 besar, ya langkah pertama harus mampu menahan imbang atau mengalahkan timnas Irak. Langkah kedua, mampu mengalahkan timnas Vietnam. Langkah ketiga, jangan terlalu banyak gol yang besar ke gawang kita ketika menghadapi Jepang, teman-teman. Ya, jadi kita akan melihat seperti apa permainan nanti ketika menghadapi timnas Iran di laga uji coba ketiga, sebelum benar-benar timnas Indonesia harus sudah mulai fokus ke turnamen sesungguhnya, yaitu Piala Asia. Karena pertaruhan akan diberikan di sini, teman-teman. Timnas Indonesia harus bisa berjuang, harus bisa menampilkan permainan terbaiknya, harus bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada, apalagi seperti di pertandingan-pertandingan uji coba. Karena kita tahu sendiri, 4 pertandingan terakhir timnas Indonesia tidak mampu mendapatkan kemenangan. Kalah melawan timnas Irak, seri melawan timnas Filipina, kalah melawan timnas Libya 2 kali. Jadi saya berharap timnas Indonesia benar-benar memanfaatkan laga uji coba terakhirnya melawan Iran dengan sebaik mungkin. Jangan lagi ada kesalahan-kesalahan, jangan lagi ada passing-passing yang tidak efektif. Tentunya ini akan berpengaruh nanti ketika timnas Indonesia bermain di Piala Asia. Kesalahan-kesalahan ini harus benar-benar diminimalisir, jangan terjadi, teman-teman, karena bisa saja membahayakan kedudukan Indonesia atau posisi Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Karena itu adalah target yang diberikan oleh Sinteyong untuk lolos ke babak 16 besar. Jadi benar-benar harus dimaksimalkan persiapan yang sedikit ini untuk menuju Piala Asia. Dan yang terakhir, saya berharap teman-teman semua tidak membebani pemain-pemain timnas kita. Sampai-sampai para pemain timnas harus mengupload pernyataan-pernyataan bahwa jangan ada yang membeda-bedakan antara pemain keturunan atau pemain lokal, karena kita semua di sini sama-sama berjuang untuk timnas Indonesia. Begitu besarnya tekanan media sosial terhadap pemain-pemain timnas sampai harus memberikan atau mengupload secara massal pernyataan-pernyataan seperti ini. Biarkan pemain-pemain kita enjoy untuk menghadapi turnamen Piala Asia ini. Oke? Mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.